terkasih, berjumpa lagi dengan saya Romo Abbas. Kita merenungkan Maria Bunda Kerahiman. Dalam doa tahun kerahiman ilahi, di bagian akhir kita doakan demikian. Ini semua kami mohon melalui perantaraan Maria Bunda Kerahiman. Rumusan ini bukan mengada-ada, tetapi memang ada dan benar. Kesediaan Maria untuk memenuhi panggilan Allah menjadi ibu penebus sudah cukup menyatakan untuk hal itu, yaitu kesediaannya untuk menjadi rekan penebus atau korredemptrik dari putranya Yesus Kristus. Dengan perkataannya, jadilah padaku menurut perkataanmu itu, fiat voluntas tua, lihat Lukas 1 ayat 38, menunjukkan dengan jelas kesediaan Bunda Maria. Namun akan lebih luas dan dalam jika kita telusuri keberadaan Maria dalam sejarah keselamatan. Kita akan dapat memahami dan mengenal Maria dengan cara mengenal penyelenggaraan ilahi. Dari kitab Kejadian sampai Wahyu ada gambaran tentang Maria. Seperti dikatakan Santo Agustinus, bahwa dalam perjanjian baru tersembunyi perjanjian lama, dan dalam perjanjian lama terungkap dalam perjanjian baru. Gambaran tentang Maria melimpah dalam perjanjian lama. Semisal dalam diri Hawa, ibu dari semua yang hidup, Maria bukan hanya melahirkan seorang laki-laki, ia menjadi ibu semua umat beriman. Ia ibu kita semua. Sama dengan Sarah istri Abraham yang mengandung anak secara ajaib, mengandung dari Roh Kudus. Sarah melahirkan Iskak yang dikorbankan dan diganti dengan anak domba, sedangkan Maria melahirkan Yesus sebagai tebusan atas dosa semua manusia dan menjadi anak domba Allah yang dikorbankan. Sosok Bunda Ratu dalam kerajaan Israel yang jika raja meminta nasihat tidak kepada permaisuri atau istrinya, tetapi kepada ibunya. Demikian juga kedekatan Yesus dengan Maria, bundanya. Tampak jelas dalam peristiwa pernikahan di Kana. Maria menyampaikan masalah kekurangan anggur dalam pesta itu, dan Yesus bertindak. Juga perihal tabut perjanjian. Jika dalam perjanjian lama loh batu berisi sabda Allah, 10 perintah Allah, dalam perjanjian baru dalam diri Maria lah dikandung sabda yang menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus, Sang Sabda yang hidup. Jika Hawa mengandung kata-kata si ular, Maria mengandung sabda Allah. Hawa kalah dan diperdaya oleh ular. Maria berperang melawan naga dan memenangkannya. Lihat Wahyu bab 12.
Jika semuanya dalam perjanjian lama gagal karena dosa dan ketidaksetiaan manusia, Adam tidak setia dan Daud tidak setia, maka dalam Maria tanpa ada noda dosa, ia setia kepada Allah yang melahirkan Yesus, sang hamba yang sedia dan setia. Keduanya demikian. Ibu dan anak, Maria dan Yesus, setia dan sedia dalam rencana keselamatan Allah. Berkatnya lahir perjanjian baru. Di samping itu, dalam kenyataan dan pengalaman hidup manusia pun tak terbantah bahwa kedekatan dan kelekatan baik secara badani, rohani, dan kejiwaan setiap manusia pertama-tama pada sang ibu. Allah membuat ibu dan anak begitu dekat. 9 bulan pertama dalam hidup si anak adalah berada dalam rahim ibu, kedua pribadi yang tak terpisahkan. Selama kehamilan, badan mereka berbagi makanan, minuman, darah, oksigen dalam peredaran dan denyutan yang sama. Matanya, telinganya, hidung, mulut, dan kulitnya pertama-tama berkontak dengan sang ibu. Seorang ibu dengan segenap jiwa dan raganya tertuju pada sosok di luar dirinya sendiri, yaitu kepada anaknya. Tentang ibu, Romo Brown mengatakan, sosok yang kadang-kadang terlalu dekat untuk dilihat. Sebagai Bunda Allah, Maria menyadari kurnia-kurnianya yang lebih besar. Maria pun berseru, segala keturunan menyebut aku berbahagia. Lihat Lukas 1:48. Namun Maria mengarahkan kepada Tuhan, jiwaku memuliakan Tuhan. Lukas 1:46. Arah hidupnya sudah kepada Tuhan, pada kehendaknya, kepada para pengikut putranya, dan bukan kepada dunia. Scott Hahn mengatakan bahwa Maria adalah ibu paling unggul. Sebagaimana semua ibu sulit dipahami, Maria lebih sulit lagi. Sebagaimana setiap ibu rela memberikan diri, Maria lebih lagi. Pengarahan keluar dari diri inilah tindakan belas kasih. Kegenapan kasih dari rencana keselamatan Allah adalah saat Allah Bapa mengutus putranya yang tunggal ke dunia, lahir dari perawan Maria. Sabda menjadi daging melalui Maria adalah peristiwa inkarnasi. Paus Fransiskus menyatakan bahwa tak seorang pun menyelami misteri inkarnasi yang sangat mendalam itu seperti Maria. Lebih lanjut, Paus mengatakan, seluruh hidup Maria dibentuk seturut kehadiran belas kasih Allah yang menjelma menjadi manusia. Bunda Yesus yang tersalib dan bangkit telah masuk ke tempat yang kudus keraiman ilahi, sebab berpartisipasi secara penuh
dalam misteri kasih-Nya. Di bawah kaki salib bersama Yohanes murid terkasih, Maria menjadi saksi kata-kata perempuan yang diucapkan Yesus bagi orang-orang yang menyalibkannya. Sementara kaitan antara Maria dengan muridnya pada adegan di kayu salib sangatlah jelas. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihnya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima dia dalam rumahnya. Lihat Yohanes bab 19 ayat 26 sampai 27. Setiap keluarga membutuhkan seorang ibu sebagai pemersatu. Gereja-gereja Kristen terpecah-pecah karena mereka kehilangan seorang ibu. Dalam ikon-ikon tertua, Maria yang hampir selalu menggendong bayinya senantiasa menunjukkan Yesus kepada dunia. Bandingkan Wahyu bab 12. Sebagai ibu sejati, Maria biasanya dilukiskan menunjuk ke arah putranya, tetapi pandangannya terarah kepada orang-orang yang memandangnya, yakni anak-anaknya yang lain. Maria mengasuh bayinya karena seorang bayi tidak dapat berkembang sendiri. Seperti juga Maria mengasuh anak-anaknya di seluruh dunia dan membawa kita kepada Yesus. Maria adalah bunda para anggota Kristus. Ia menyumbangkan kerjasamanya supaya dalam gereja lahirlah kaum beriman yang menjadi anggota Kristus, Sang Kepala. Gereja Katolik diajar oleh Roh Kudus untuk menghormati Maria sebagai bunda tercinta dan memperlakukannya dengan perasaan kasih sayang seorang anak. Lumen Gentium nomor 53. Maka pernyataan Maria sebagai bunda keraiman bukanlah mengada-ada. Sebagaimana terurai di atas, memang demikianlah adanya. Juga tak usah ragu untuk memohon agar Maria mendoakan kita. Betapa banyak doa umat dengan berbagai cara yang dikabulkan. Tuhan memberkati kita. Amin.